Halo guys, beribu-ribu hari saya tidak pernah upload, maka sekarang waktunya kita upload lagi. Kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul The Scorpion King. Film ini sendiri disutradari oleh Jack Russell dan dibintangi oleh paman saya sendiri, yakni salah guys, ini maksud saya Downey Johnson. Oke, langsung aja ke alur cerita filmnya. Di peradaban kuno Mesir sebelum adanya piramida, segerombolan pasukan bengis dan jahat yang dipimpin oleh seorang ahli pedang yang bernama ribet, kita panggil saja Emon. Emon membantai semua yang melawannya. Dengan dibantu penyihir cantik, Emon mampu memenangkan setiap peperangan. Hingga akhirnya beberapa suku yang tersisa bersatu untuk melawan Emon. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Peron, persekutuan ini sepakat untuk menyewa 3 orang pembunuh bayaran dari suku Akadian, suku yang dianggap telah musnah. Pembunuh bayaran ini dipimpin oleh seorang yang bernama Mataus, aktor utama kita. Mataus ditugaskan untuk membunuh sang penyihir. Karena misi ini dianggap sulit, maka tak tanggung-tanggung Peron memberi semua harta yang dimilikinya, berupa 20 batu merah delima, yang konon harganya ini sangat mahal. Hingga keesokan paginya Mataus berangkat bersama dengan kedua rekannya menuju ke camp, tempat di mana Emon dan pasukannya sedang beristirahat setelah penat berperang. Dan di saat malam hari ketiganya menyusup untuk melakukan aksinya. Setelah penyusupan yang menegangkan dan tanpa adanya perlawanan yang berarti, Mataus tiba di camp utama yang dirasanya di sanalah tempat penyihir itu berada. Akan tetapi belum sampai di camp, Mataus dihujani tembakan panah. 2 rekannya terkena panah, tetapi Mataus berhasil menghindar lalu menyelinap ke tenda lain. Dan ternyata tenda itu adalah tempat penyihir yang sebenarnya. Penyihir itu bernama Sandra. Tanpa berpikir 2 kali, Mataus langsung mengokang anak panahnya. Tetapi saat akan dipanahnya, Mataus terpengaruh dan mungkin saja terpesona dengan kecantikan dan lekuk tubuh dari sang penyihir. Sesaat kemudian terjadi serangan fajar dari pasukan Emon yang telah menemukan keberadaan dari Mataus. Serangan brutal membuat Mataus tak berkutik dan membuatnya tertangkap. Di sini diberitahu bahwa kedatangan Mataus dan kawan-kawan telah bocor, dan pengkhianat itu adalah anak dari Raja Peron. Bahkan saking gregetnya, anak dari Raja Peron itu memenggal kepala ayahnya sendiri, hanya untuk sebuah jabatan dari Raja Emon. Setelah itu kebiadaban Emon tampak lagi, ketika rekan Mataus yang masih hidup dibunuh di depan Mataus. Entah apa yang terjadi ketika Mataus akan dibunuh, Sandra menghalanginya dan berkata bahwa Emon tidak boleh membunuh Mataus dengan tangannya sendiri atau tangan pasukannya. Kalau tidak, hidup Emon akan dilanda keapesan. Tak kehilangan akal, Emon kemudian memutuskan menyuruh pasukannya mengubur hidup-hidup Mataus dengan menyisakan kepalanya, membiarkan semut jumbo memakan tubuhnya secara perlahan. Untungnya Mataus diselamatkan oleh seseorang yang mendapatkan hukuman yang sama dengannya. Mataus yang selamat kemudian pergi ke kota Gamorah, yang merupakan kerajaan tempat Emon berada. Di Gamorah, Mataus bertemu anak kecil yang menawarkan sebagai penunjuk jalan. Namun ternyata tujuan sebenarnya anak ini adalah mencuri dompet dari Mataus. Singkat cerita, setelah berhasil ditangkap, Mataus kemudian memberikan 1 batu merah delima dengan syarat dia harus menunjukkan tempat di mana Emon berada. Emon yang sedang mengasah ketangkasan berpedangnya tak menyadari bahwa Mataus sedang membidiknya dari suatu tempat. Sisi manusiaan Mataus diuji ketika anak yang mengantarkannya tertangkap dan dituduh mencuri batu merah delima. Mataus memilih menyelamatkannya, yang mengakibatkan seantero kerajaan memburu Mataus. Beruntung Mataus bertemu dengan seorang kakek pembuat senjata. Kemudian Mataus melemparkan dirinya menggunakan pelontar yang membuatnya terbang dan mendarat di kamar para kakak-kakak yang sedang arisan. Spontan semua kakak-kakak langsung mengerumuni Mataus kemudian melujutinya. Mataus yang sadar akan hal itu tidak bisa berbuat banyak dan memilih kabur ketika penjaga tiba. Hingga akhirnya dia terjatuh di sebuah ruangan tempat Sandra mengasah kecantikannya. Sandra yang dalam keadaan tanpa busana langsung dibawanya pergi dari istana.
Anjir, ini tidak boleh ditunjukkan. Kita sensor. Saat Momon tahu penyihirnya telah diculik, Emon mengutus pasukan terbaiknya untuk melakukan pengejaran. Tetapi Mataus yang mengetahui medan tempur dapat memukul mundur pasukan Emon hingga memasuki sebuah gua. Di gua inilah para pengikut hebat Emon menemui ajalnya di tangan Mataus. Bahkan komandannya pun Mataus sikat dengan taktik gerilyanya. Sebelum komandannya menemui ajal, dia sempat menusuk Mataus dengan panah beracun, hingga menyebabkan Mataus pingsan. Malam harinya saat Mataus pingsan, Sandra yang masih bersamanya membantu mengeluarkan racun dari tubuh Mataus, hingga akhirnya mereka berdua terlelap bersama. Keesokan paginya, Mataus yang sudah sadar mengutus sebuah burung yang dibawa oleh komandan dan mengabarkan kepada Emon bahwa misi untuk membunuh Mataus telah gagal. Emon yang merasa frustasi memutuskan untuk menggelar pesta agar para prajurit tidak khawatir bahwa mereka sudah kehilangan penyihir cantiknya. Mataus yang melakukan perjalanan bertemu dengan kakek jenius yang kabur dari istana Emon, dan sang kakek juga berhasil membuat ramuan peledaknya. Di tengah perjalanan menuju ke kerajaan Emon, mereka disergap oleh suku yang dulu tergabung dalam aliansi Raja Peron. Sempat terjadi adu mulut dan perkelahian baiwan antara Raja Suku dan Mataus, hingga akhirnya Raja Suku itu mau membantu Mataus untuk mengalahkan Emon. Malam harinya, Sandra mendapatkan penglihatan bahwa Emon akan mengetahui tempat Mataus sekarang berada dan menghancurkan semua orang yang ada di sana. Mataus yang berada di sampingnya kemudian menenangkan Sandra dengan sentuhan raja kalajengkingnya. Saat bangun, Mataus kaget. Sandra yang semalam bubuk bersamanya telah memutuskan pulang ke istana. Mataus dan Raja Suku bersama dengan pasukannya sepakat menyerang Emon saat itu juga. Di sisi lain, Emon yang mengadakan pesta kaget karena Sandra telah kembali ke istana. Tak percaya dengan kembalinya Sandra, Emon mengetes kemampuan sihirnya. Jadi kemampuan sihir Sandra akan hilang jika Sandra telah tidur bersama dengan seorang pria. Ya, kita tahulah apa yang terjadi sebelumnya. Namun secara mengejutkan Mataus datang dan langsung menendang Emon. Pertarungan pedang pun terjadi. Begitu pula di luar kerajaan, Raja Suku dan pasukannya melawan prajurit kerajaan. Sementara kakek jenius dan laki-laki penolong Mataus bersiap meledakkan pondasi kerajaan dengan bahan peledak yang disiapkannya. Saat peledak sudah diledakkan, kerajaan jadi hancur dan semua prajurit kacau balau. Tetapi tidak dengan Mataus dan Emon yang masih melanjutkan pertarungannya. Sempat terkena panah, Mataus melakukan comeback dan membunuh Emon dengan panahnya. Akhirnya Emon pun jatuh bersama dengan kerajaannya. Dan sekarang penguasa baru telah muncul. Mataus, sang raja kalajengking, dan film pun tamat.